Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan. Ya, jadi segala hal yang ditulis pada teks non-fiksi adalah hal-hal yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, teks non-fiksi ini dapat ditemukan dalam artikel surat kabar, dalam koran, atau juga dalam majalah. Di dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan, sesuai dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, sekarang bagaimana caranya menggali informasi dalam teks non-fiksi? Yang pertama, kamu harus terlebih dahulu membaca teks non-fiksi tersebut dengan saksama. Ya, jadi dibaca dengan cermat teks non-fiksi tersebut. Nah, bisa dengan selanjutnya membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi yang dibaca. Ya, setelah itu bisa juga dengan menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks non-fiksi. Jadi, cara menggali informasi teks non-fiksi pertama harus dibaca. Kemudian, cara yang pertama dengan menjawab dan membuat pertanyaan, dan juga bisa dengan menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Sekarang perhatikan teks non-fiksi berikut. Ini teksnya judulnya jenis makanan hewan. Nah, kita akan mencari informasi penting dari teks non-fiksi ini dengan cara membuat dan menjawab pertanyaan. Nah, akan Ibu beri contoh untuk paragraf yang pertama. Kita akan membuat pertanyaan. Contohnya, pertanyaannya, apa saja jenis makanan hewan? Nah, kamu baca di paragraf 1 ini, apa saja jenis makanan hewan? Nah, ternyata jawabannya ada di sini, di kalimat yang pertama. Jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Nah, ada di sini ya, ada di kalimat yang pertama paragraf ke-1. Kemudian paragraf kedua, kita cari informasi pentingnya, buat pertanyaannya lagi. Apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan? Nah, di sini bisa kita lihat lagi pada kalimat yang pertama. Bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Kemudian paragraf yang ketiga, kita buat pertanyaannya, apa makanan hewan selain tumbuhan? Nah, kita cari jawabannya di paragraf ketiga. Nah, jawabannya adalah beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Jadi dari teks ini kita bisa dapat 3 informasi penting. Bisa, yang pertama, jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Ini didapat dari paragraf 1. Informasi penting selanjutnya ada dari paragraf 2. Bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Di paragraf ketiga, informasi pentingnya beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Nah, ini kalau kamu mencari informasi teks non-fiksi dengan membuat dan menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Nah, selain itu bisa juga mencarinya dengan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, di sini ide pokok atau pikiran utama paragraf ke-1 bisa dilihat adalah setelah dibaca dapat jenis makanan hewan ada 2, yaitu berupa tumbuhan dan berupa hewan lain. Nah, kemudian baca lagi paragraf yang kedua dan didapatkan ide pokoknya atau pikiran utamanya, daun adalah bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan. Kemudian pikiran utama paragraf ketiga dibaca, setelah itu disimpulkan ide pokoknya, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Jadi sebenarnya sama ya, dengan cara menentukan ide pokok atau dengan membuat dan menjawab pertanyaan sendiri. Jadi kalian boleh pilih cara yang kalian bisa.